nampaknya ini merupakan sebuah pertanyaan, tapi hakikatnya merupakan penegasan. Artinya, agar kamu semua, agar kita semua tidak terjerumus ke dalam kekafiran kepada Allah, maka kita harus camkan baik-baik tentang tahapan perjalanan yang Allah telah rancang untuk kita lalui. Ada 5 tahapan yang insya Allah kalau 5 tahapan ini selalu kita segarkan dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam kekafiran. Tahap pertama adalah amwatan, mati. Jadi sebelum kita hidup, kita sudah pernah melewati tahapan kematian. Apa itu mati? Mati adalah ketika ruh kita ya, dan jasad kita itu berpisah. Ya, itu mati. Dulu ruh kita masih berada di sisi Allah. Jasad kita masih berupa unsur tanah. Ketika dua unsur dasar belum bertemu, namanya mati. Berapa lama kita telah melewati tahap kematian? Tentu sejak diciptakan jagat raya ini sampai kita lahir ke dunia. Kita tidak tahu berapa miliar tahun. Hidup ketika diawali unsur tanah, ya. Allah menyatakan khalaqnakum min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari sperma, unsur tanah dimakan oleh akar tumbuh-tumbuhan, ya. Jadilah dia daun, buah, ada yang dimakan juga daunnya oleh kambing, jadilah hewani. Lalu setelah kambingnya dan unsur nabati kita berada di hidangan meja makan kita, baik sate itu dari hewani, nasi nabati, capcay nabati dan hewani campur. Ketika sudah dimakan, jadilah tulang, jadi daging, diantaranya ada yang jadi sperma atau ovum. Lalu ketika sperma bapak ketemu dengan ovum ibu, lama-lama membuah 2, 4, 8 dan lain sebagainya, lalu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Maka terjadilah persatuan antara unsur tanah, unsur kerendahan dengan unsur ketinggian. Ini adalah hidup. Nah, hidup ini itu diformat oleh Allah sebagai al-hayatud dunia. Kehidupan ini adalah merupakan tahapan yang paling singkat. Jadi ada 5 tahapan. Yang paling singkat kata Allah ad-dunya adalah sekarang ini. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan tentang singkatnya kehidupan sekarang. Allah menyatakan inna yauman, sungguh satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, menurut tahun yang kamu hitung. Konsep tahun yang kita hitung yang paling populer ada 2, konsep tahun Syamsiah atau heliosentris dan konsep tahun Komariah atau geosentris. Jadi matahari punya planet banyak, salah satunya adalah bumi. Ketika bumi berputar mengitari matahari, biasa disebut dengan 1 kali revolusi bumi, itu namanya 1 tahun. Di samping bumi juga berputar pada porosnya atau rotasi. Rotasi bumi berputar pada porosnya kira-kira ya 24 jam 1 kali putaran, sehari 1 malam. Sementara bumi berputar mengitari matahari itu menurut hitungan berapa? 365 seperempat hari ya. Biasa yang seperempat itu digabung dalam bulan Februari, sehingga 4 tahun sekali Februari berusia 29 hari. Namanya tahun Kabisat, nanti 3 tahun berikutnya Februari berusia 28 hari. Namanya tahun Basitok. Nah, kalau bapak-bapak ada yang lahir tanggal 29
9 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Itu ngirit. Itu namanya heliosentris, tahun yang berpatokan pada matahari sebagai patokannya. Ya, begitu. Adapun bumi punya satelit yang bernama bulan. Satu kali bulan mengitari bumi atau satu kali revolusi bulan itu sama dengan 1 bulan. Bumi dan bulan bergerak bersama-sama mengitari matahari. Satu kali putaran sama dengan 12 kali bulan mengitari bumi. Ya. Di tahun yang dihitung lewat perputaran bulan mengitari bumi disebut geosentris atau tahun komariah. Nah, nanti tahun ini kan tidak konstan, saatnya nanti akan hancur. Misalnya saya ingat tahun 1982, waktu itu aku nonton TV hitam putih, kan tahun ini TV-nya hitam putih, kadang ada semutnya. Ada informasi yang sampai sekarang saya ingat, Dunia Dalam Berita jam 9 malam Indonesia Barat, salah satunya adalah bumi berputar atau rotasi, ternyata setiap 2000 tahun mengalami kelambatan 1 detik. Sehingga tahun ini jam internasional Big Bang di London itu diundurkan 1 detik. Saya bayangkan kayak kita nendang bola, begitu ditendang bolanya putar kencang, lama-lama lambat dan berhenti. Setelah berhenti nanti lewat gravitasi akan kembali dan mungkin putarannya berbalik. Ya, kalau rotasinya berbalik putarannya berarti kita akan melihat matahari terbit dari barat. Baik, beberapa tahun yang lalu saya pernah baca di media, ilmuwan di Inggris itu gembira karena ikut merayakan pernikahan dua black hole. Ya. Black hole itu lubang hitam. Lubang hitam itu kalau kita blender gitu ya, pakai bikin jus tomat atau jus apokat itu kadang ada lubang kecil di tengah blender itu lubang yang hitam. Ya. Kenapa ada lubang itu? Karena ada putaran yang sangat kencang. Apapun yang ditaruh di situ akan terputar lalu masuk. Nah kalau bapak-bapak naik kelotok dari Kampung Baru menuju katakanlah Itsi sana, Kenangan, pas kalau air pasang, kadang air pasang yang dari darat turun sehingga terjadi arus yang berputar. Itu kalau ada arus berputar begitu, perahu biasa tidak berani mendekati, karena kalau mendekati bisa masuk. Ya. Atau di alam ini kadang ada angin puting beliung, gitu. Putar kenceng. Apapun yang dekat itu langsung terbawa. Nah, di kepala kita juga ada itu, apa? Kayak black hole itu. Nah, jagat raya kan berputar ya, sehingga mengakibatkan kadang ada lubang yang sangat dalam sekali. Nah, konon beberapa tahun yang lalu hari Kamis saya ingatnya, itu ilmuwan di Inggris gembira sekali karena ada 2 black hole yang sudah pacaran kira-kira 4 miliar tahun kok ketemu jadi satu. Untung jaraknya dari bumi kita masih tidak tahu berapa miliar tahun. Kalau andai kata dekat, tentu matahari kita, seluruh planet, termasuk bumi kita akan terbawa masuk. Barangkali itu yang disebut dengan idza syamsu kuwirat, saatnya matahari tergulung. Nah kalau sudah kayak begitu ya wa idzan nujumun kadarat, semua bintang juga tabrakan. Idza zulzilatil ardu zilzalah, bumi akan pasti hancur binasa. Nah saat itu pasti terjadi. Nah, kalau saat itu terjadi, maka hitungan waktu, patokan hitungan waktu tidak ada lagi heliosentris, tidak ada lagi tahun Samsiah karena matahari sudah hancur. Dan juga tahun Komariah karena bumi dan bulan juga sudah hancur. Tapi kan waktu tetap berlangsung. Ya. Patokannya sudah hancur semua, tapi waktu tetap berlangsung. Kata Allah, inna yauman, satu hari, ya, inda robika di sisi Tuhanmu, ya, ka'alfisanatin mimma ta'udun. Kalau kamu konversikan dengan tahun yang kamu hitung sekarang, itu kayak 1000 tahun begitu. Saya coba menghitung ya, Bapak menghitung, pernah menghitung. Kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, lalu kita dijatah oleh Allah hidup 70 tahun, sejatinya sama dengan berapa jam?
Pernah menghitung? Satu hari sama dengan 1000 tahun. Kok umur kita 70 tahun setelah itu mati? Sebenarnya berapa jam? Saya pernah menghitung ini hanya 1 jam 40 menit 8 detik. Ya. 70 per 1000 kali katakanlah 24 jam sehari. Itu ketemunya 1 jam 40 menit 8 detik. Itu yang disebut dengan al-hayatud dunya. Ya. Waktu yang sangat singkat. Untuk apa waktu yang sangat singkat ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Waktu yang singkat ini fungsinya sebagai yabluwakum, waktu seleksi. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan seleksi itu nanti ada yang gagal, ada yang berhasil. Yang berhasil adalah ahsanu amala, yang berperilaku ihsan. Baik, kita lanjut. Tsumma yumitukum, kemudian kita mati. Nah, kematian ini ternyata ada rasanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi za'iqah itu artinya merasakan. Zaqayazuku, merasakan. Saya lihat Al-Quran setidaknya ada 2 rasa kematian. Yang pertama, ada orang yang tersiksa dengan prosesi kematiannya. Jadi kematian adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Belum ada penderitaan lebih dari sakaratul maut. Kita baca misalnya pada surah Muhammad ya, ayat yang ke-27 dan 28. Di sini Allah menyatakan, fakaifa, bagaimana nanti, idza tawafathumul malaikah, ketika malaikat mematikan mereka, yadribuna, malaikat memukuli wujuhahum, wajah mereka, wa adbaruhum, dan punggung mereka. Jadi ada informasi dari Allah bentuk kematian dalam keadaan dipukuli oleh para malaikat. Saya kira kita semua belum ada yang punya pengalaman bagaimana rasanya dipukuli oleh malaikat. Dan malaikat yang memukuli ternyata jumlahnya banyak. Allah menyatakan yadribuna. Ya, bagi bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab tentu tahu yadribu itu singular 1, yadribani 2, yadribuna banyak. Jadi malakul maut itu jumlahnya banyak. Ya. Mungkin namanya Israel. Israel mungkin bukan nama satu person tapi nama satu departemen. Banyak personilnya. Ada yang tugasnya memukuli punggung, wajah, dan lain sebagainya. Siapakah orang yang matinya dalam keadaan digebuki para malaikat? Dijelaskan dalam ayat 28. Dzalika bi annahum tabau ma askhatallaha. Itulah orang yang ketika hidup di dunia memperturutkan apapun yang selalu membuat Allah murka. Wa karihu ridwanahu, dan benci terhadap apapun yang diridhoi oleh Allah. Jadi definisinya mudah sekali dipahami. Perintah Allah dia abaikan, larangan Allah itu yang dilakukan. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ngaji. Kerjanya korupsi, kerjanya minum-minum, kerjanya zina, dan lain sebagainya. Insya Allah matinya digebuki malaikat. Begitu. Yang kedua, ada jenis kematian yang sangat nikmat. Artinya selama di dunia ini belum pernah dia rasakan kenikmatan melebihi prosesi sakaratul maut. Yang kedua ya, kita lihat misalnya dalam surah Al-Fajr, kita sudah hafal ya, surah Al-Fajr, surah berapa itu? 89 ya, pada ayat 27 sampai 30 ya, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah. Jadi kematian adalah pulang. Pulang kemana? Ila rabbiki, kepada Rabbmu. Radiyah. Wah, ini radiyah. Radiyah bahasa Indonesianya itu puas, senang sekali. Mardiyah. Kita merasa puas. Mardiyah, dipuaskan. Kenapa? Karena Allah juga puas menerima kita.
Ya, karena coba misalnya Allah meneteskan sifat rububiyah kepada orang tua kita ya, kama robbayani shaghira. Lalu sudah 10 tahun kita tidak pulang. Ya, menjelang Idul Fitri kita pulang, ketemu dengan orang tua, kita puas karena ketemu, orang tua juga puas karena ketemu kita. Dua kepuasan ketemu menjadi satu, namanya radiyatan mardiyah. Allah puas, kita juga puas. Itu kepuasan yang luar biasa. Ya. Nah, radiyah ini Allah tidak berikan rasa ini di dunia. Kalau kita lihat Al-Quran, radiyah hanya Allah berikan 2 kali. Yang pertama ketika mati, yang kedua ketika di surga. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Di dunia itu tidak ada kepuasan yang sampai pada tingkat kayak redaksi ini ya. Karena kepuasan di dunia itu sifatnya semu ya. Waktu SD membayangkan, enaknya kalau SMP biru putih, belajar bahasa Inggris, I go to school every day. Sudah SMP, ya begitu-begitu aja. Dia lihat lagi, enaknya kalau sudah SMU, abu-abu putih, pacaran. Udah SMU juga biasa-biasa aja. Enaknya kalau sudah di perguruan tinggi, fakultas, nggak pakai seragam lagi. Sudah S1 kepengen juga S2. Puas enggak juga, kepengen juga S3. Puas enggak juga, rasanya kepengen mendaftar Kaltim 1 lewat calon independen. Katakanlah jadi gubernur, puas enggak juga. Oh, kayaknya bagus kalau daftar jadi presiden. Terpilihlah jadi presiden. Tiap hari para menteri apa segala macam mengemukakan permasalahannya, pusing dibikinnya. Akhirnya ketika melihat anak kecil lari-lari tanpa beban, dia bilang, enaknya jadi anak kecil. Lari-lari tanpa beban. Tidak ada kepuasan di dunia. Ya, kepuasan justru Allah berikan ketika sakaratul maut atau ketika di surga. Seperti itu. Siapa yang merasakan kenikmatan ketika kematian adalah an-nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya tenang. Kapan orang jiwa tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang jiwanya tenang adalah orang yang selalu zikir, ingat kepada Allah. Sedikit kami membedakan ya antara zikir dengan mengeja redaksi, itu beda ya. Mengeja redaksi Allah dengan zikir itu beda. Contoh mengeja redaksi begini. Ini contoh fiktif, bukan fiksi, tapi fiktif. Sesuatu yang tidak terjadi. Seorang kiai melihara burung beo. Burung beo itu diajarin kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Sehingga burung beo hafal sekali. Ketika Pak Kiai mengajarin santri-santrinya, burung beo yang lagi tahlil itu diintai oleh kucing. Lalu diterkam, digigit, mati. Pak Kiai pingsan. Lalu para santri bingung. Kenapa Pak Kiai kok pingsan? Setelah sembuh ditanya, kenapa Bapak kok pingsan? Itu nak, burung beo saya ajarin kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Hafal sekali. Bahkan tahlil terus. Tapi kenapa ketika diterkam oleh kucing, digigit, kok kalimat terakhir keluar begitu. Saya khawatir kalau zikir saya hanya kayak beo sekedar mengeja redaksi. Jangan-jangan malakul maut menjemput akan bahaya. Ini namanya mengeja redaksi. Lalu konsep zikir itu bagaimana? Kalau kita lihat dalam Quran, konsep zikir itu ya ada beberapa lah. Yang pertama misalnya wadhkurisma robbika. Ingat asma robmu. Ada berapa asma? 99. Ya. Katakanlah ingat satu aja misalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu ketika menguji seorang anak penggembala kambing. Kambingnya banyak. Umar mengatakan pada anak itu, "Nak, aku minta seekor kambingmu." "Oh, enggak bisa. Ini bukan milik saya." "Terus milik siapa?" "Milik majikan saya. Tugas saya hanya menggembala." Aku tanya, "Kamu pernah menghitung jumlahnya?" "Enggak juga." "Majikanmu?" "Enggak juga." Jadi sama-sama enggak tahu kan? Begini aja. Kasih saya satu, aku bayar. Nanti bilang sama majikan kamu, seekor kambingnya dimakan serigala. Dia percaya itu. Lalu anak itu mengatakan, mungkin dia percaya Pak, fa'ainallah, tapi di mana Allah? Allah kan tahu kecurangan saya. Nah, ketika Umar bin Khattab mendengar ungkapan fa'ainallah, di mana Allah, dia tergetar jiwanya. Anak sekecil ini selalu ingat kepada Allah, sehingga dia tidak berani berbuat curang. Itulah hakikat zikir ya.
Jadi wala dzikrullahu akbar, kata Allah, zikir itu sesuatu yang paling dahsyat sekali. Karena dengan ingat pada Allah, pasti orang akan berbuat baik dan pantang berbuat jahat. Seperti itu. Akhirnya anak ini kan lalu dimerdekakan. Diangkat jadi PNS langsung. Tugasnya menjaga gudang. Karena yakin tidak bakal dijadikan membeli betul gede kan. Aman lah pokoknya, jelas. Ya, itulah zikir ya. Yang pertama zikir seperti itu. Konsep zikir yang kedua misalnya fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ingatlah kepada Allah seperti ingat bapakmu. Katakanlah ingat keluarga ya. Misalnya bapak lagi jalan-jalan di mall, ngobrol dengan wanita cantik, ada teman mengatakan, ingat keluarga. Kan lain itu ya. Apalagi kalau dilihat nanti kamu di foto itu, ya upload kan malu. Jadi kalau misalnya saya lama bertugas, terus pulang, istri marah-marah, kamu suami tidak ingat istri, tidak ingat anak. Apa tidak ingat istri? Kau tidak lihatkah bibirku basah menyebut namamu, Umi, Umi, Umi. Mungkin dipukul. Bukan itu yang namanya ingat. Loh, terus apa? Lihat anak mencret semua. Beras habis. Atap bocor. Jadi ingat itu bukan sekedar menyebut. Jadi ingat pada Allah seperti ingat pada keluarga. Artinya kita mempersiapkan apa yang harus kita siapkan ketika kita ketemu dengan yang diingat itu. Ya. Ketika kita ketemu dengan istri, kira-kira apa yang dia senangi untuk kita kasih, apa yang diperlukan. Sehingga ingat pada Allah adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing kita mempersiapkan diri apa yang harus kita bawa untuk menghadap pada Allah di hari kelak. Ya barangkali begitulah gambaran tentang zikir. Berikutnya summa yuhyikum. Oh ya, jadi orang yang zikir pada Allah seperti itu kematiannya adalah apa? Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dialah calon penghuni surga. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Nah, kehidupan di sini itu beda dengan kehidupan yang ini ya. Allah menyatakan yauma yasturun nasu ashtatan. Kehidupan nanti ashtatan, bervariasi, beraneka ragam. Liyurau a'malahum sesuai perilaku masing-masing. Ya, ada yang bangkit dengan wajahnya hitam muram, ada juga yang lidahnya panjang karena senang memfitnah kesana kemari. Ada yang bangkit dada tangan, dada kaki karena perbuatannya selalu mengkacau masyarakat sekitar. Khusus untuk umat Nabi Muhammad, Nabi bersabda, Inna ummati yub'asuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku bangkit pada hari kiamat, seluruh anggota yang terkena air wudu itu sangat cemerlang. Begitu. Ya begitu ya. Terus akhirnya kita diantar untuk satu tempat yang bernama mahsyar, tempat berkumpul. Dan terakhir, summa ilaihi turja'un, kita dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita dikembalikan pada Allah? Pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 281, Allah berfirman, Fattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hendaklah Anda mempersiapkan diri menghadapi saat Anda dikembalikan pada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian tiap person, tiap orang diberi balasan sesuai perilaku masing-masing. Jadi rupanya kita dikembalikan pada Allah untuk menerima vonis akhir. Kalau kita lihat Al-Quran, vonisnya, keputusannya itu ada 5. Ada 5 keputusan. Yang pertama, ada orang yang diputuskan masuk neraka bebas hambatan tanpa diproses. Jadi mulus masuk jahanam. Kita lihat misalnya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 106, Allah menggambarkan orang yang masuk neraka tanpa proses. Qul, wahai Muhammad, katakan pada umat manusia, hal unabbiukum bil aksarina a'mala. Maukah kamu saya beritahu tentang orang yang amalnya paling rugi? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang dhalla, tersesat. Perjalanan mereka dalam kehidupan dunia. Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka selalu merasa
baik-baik saja. Siapakah orang yang sesat, salah jalan, tapi merasa baik-baik saja? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Itulah orang yang hidup di dunia kafaru, kafir, tidak mau tahu, menolak ayat-ayat Allah, menolak Al-Quran, tidak mau tahu terhadap Al-Quran, dan merasa baik-baik saja. Untuk orang yang seperti ini, fahabitot a'maluhum, maka seluruh amalnya habitot, musnah. Kalau bahasa Bugisnya amalnya tidak direkeng ya, musnah. Habitot a'maluhum. Lalu lihat di ayat 105 Allah katakan falanuqimu, falanuqimu. Kami tidak mengadakan lahum untuk mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat waznan. Jadi tidak mengadakan timbangan. Dzalika jazauhum jahannam. Untuk mereka balasannya langsung masuk neraka jahanam. Itu kelompok pertama. Orang yang masuk jahanam tanpa ditimbang, tanpa diproses adalah orang yang sampai mati tetap tidak mau tahu terhadap ajaran Allah dan merasa baik-baik saja. Gitu. Saya orang Jawa, di Jawa ada orang yang senang seperti ini. Dia katakan kepada anak cucunya, Le, urip ki rasa mikir neko-neko, rasa ngaji, rasa sholat, sing penting mangan wareg, nyandang rapet, turu anget. Hidup nggak usah mikir macam-macam lah, nggak usah ngaji, nggak usah sholat, yang penting cukup sandang pangan papan. Merasa baik tanpa ajaran Allah. Insya Allah masuk jahanam tanpa diproses. Banyak orang begini modelnya. Yang kedua, ada jenis keputusan di mana orang dimasukkan neraka, tetapi setelah melalui proses perhitungan. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ditimbang, ternyata amal baiknya defisit, amal buruknya surplus. Dia berada di hawiyah. Yang ketiga, ada jenis keputusan orang tidak dimasukkan ke neraka, tapi belum juga di surga. Jadi ada tempat transit ya, antara surga dan neraka. Namanya Al-A'raf. Ada surah namanya Al-A'raf ya. Pada ayat surah ke-7 ya, ayat 46 dan 47, Allah berfirman, wa bainahuma hijab. Antara surga dan neraka itu ada hijab, ada pembatas. Wa alal a'rafi, di atas tempat tinggi antara surga dan neraka itu, rijalu ya'rifuna kulan. Di situ banyak orang yang melihat semuanya, baik penghuni neraka ataupun penghuni surga, dia lihat semua. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Para ulama menafsirkan ini adalah orang yang berimbang antara baik dan buruknya, sementara transit dulu di Al-A'raf, nunggu keputusan selanjutnya. Wanadau ashabal jannah, lalu penghuni A'raf itu menyeru penghuni surga, ansalamun alaikum, selamat Anda semua. Lam yadkhuluha, tapi mereka belum bisa masuk surga. Wahum yatma'un, mereka kepingin sekali. Jadi insya Allah penghuni A'raf pada akhirnya juga masuk surga. Jangankan di A'raf, yang di neraka saja, asal ada iman, selesai masa hukumannya, dia akan dikembalikan ke surga. Apalagi sudah di A'raf tinggal sedikit. Ya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabinar, ketika pandangannya diarahkan ke penghuni neraka, qalu, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan kau gabungkan kami bersama kaum yang zalim. Yang keempat, ada jenis keputusan orang dimasukkan surga setelah melalui proses perhitungan. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ditimbang, ternyata amal baiknya sangat berkualitas, sangat berbobot, dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Terakhir, yang kelima, ada juga jenis keputusan orang dimasukkan surga tanpa harus diproses. Kita misalnya lihat surah Al-Imran ya, ayat 169 dan 170, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tahsabannalladzina qutilu fi
fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu anggap, ya, jangan kamu kira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, sejatinya mereka masih hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, mereka lagi senantiasa diberi rezeki. Ayat ini mengabadikan para sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Nabi Muhammad di Madinah diserbu oleh pasukan kafir dari Mekah, lalu dipertahankan di depan bukit Uhud. Lalu sekitar 70 sahabat gugur. Nah, sahabat yang gugur itu dinyatakan dalam ayat ini, mereka sekarang tidak mati. Mereka sekarang masih hidup di sisi Tuhan mereka dan lagi menikmati rezeki. Ya. Yang disebut dengan hidup di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki, para ulama menafsirkan itulah surga. Jadi kalau sekarang saja sudah di surga, tentu nanti pada hari kiamat tidak perlu lagi dihisab. Dalam ayat 170 lebih jelas lagi, farihina, sekarang ini mereka lagi gembira sekali. Bima atahumullah min fadlih, oleh karena karunia yang senantiasa Allah berikan. Wa yastabsyiruna, dan mereka juga sangat optimis billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, bahwa ada generasi di belakang mereka yang mengikuti jejak mereka, hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Alla khaufun alaihim walahum yazanun, tidak akan ada kesedihan dan juga akan ada ketakutan. Jadi orang-orang yang syahid fisabilillah insya Allah tidak perlu dihisab, lalu dia masuk surga. Apa itu mati syahid? Mati syahid adalah orang mukmin yang ketika lagi melaksanakan ajaran Allah atau perintah Allah mengakhiri hidup di situ. Itu syahid. Kalau seorang prajurit yang mukmin mati syahid ketika perang fi sabilillah. Mungkin seorang ibu yang mukminah mati syahid ketika melahirkan misalnya. Baik, barangkali ini aja ya, sekedar memberikan mereview ulang bahwa perjalanan yang kita masih tapaki masih cukup panjang. Kita masih di sini. Kalau usia kita 70 tahun, yang 1 jam, 40 menit, sementara kita sudah 50 tahun lebih, berarti tinggal berapa menit lagi lah. Kita akan segera menempuh tahapan berikutnya. Dan tidak seorang pun yang akan menghentikan perjalanan ini. Karena ini merupakan rancangan langsung dari Allah, kita tinggal menjalani saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.